Saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang saya berikan judul cara pandang. Kayaknya kita langsung baca saja ayatnya dulu, agak panjang soalnya ya. Saya tidak potong supaya dapat utuh gambaran cerita ini ya. Lukas 1:18-25, saya baca 18, tolong Anda di rumah dengan semangat baca 19, nanti 25-nya sama-sama ya. Begini kata firman 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Teruskan 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20 saudara ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 21 teruskan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ya, 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 saudara ya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Sama-sama baca 25, 2 dan 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Firman Allah ini coba saya bikin utuh, saya kaitkan dengan firman yang 2 hari yang kemarin. Besok saya masih bicara ayat-ayat ini, karena peristiwa Natal itu bukan hanya bicara Herodes, bukan hanya bicara para Majus. Peristiwa perjalanan Natal bukan hanya bicara tentang Maria dan Yusuf, para gembala di padang. Justru peristiwa Natal yang terjadi itu diawali dengan sebuah keluarga Zakaria dan Elisabet. Saya berharap dan saya percaya gitu, maksud saya Anda tahu cerita ini. Ayat 18, munculkan 18, ayat ini tidak akan ada sebetulnya ayat 18 kalau tidak didahului dengan ayat sebelumnya. Cerita sebelumnya begini, ketika Zakaria, dengarkan ceritanya supaya nangkep, dia lagi melayani di bait Allah ya, membakar korban ukupan, membakar dupa, tugas sebagai imam. Imam itu tugasnya salah satunya itu membakar dupa, tidak boleh mati, dupa itu harus nyala terus. Tapi tugas utama imam adalah penyampai suara Tuhan. Itu salah satunya, Tuhan ngomong apa sampaikan kepada umat, umat ngomong apa, tugas imam salah satunya ya sampaikan kepada Tuhan. Ya, menjadi perantara imam itu, kayak hamba Tuhan dia saudara ya. Nah menarik, ketika dia sedang melakukan tugas keimamatannya di bait Allah, membakar dupa, tiba-tiba dia terkejut, bahkan takut kata Alkitab di ayat 13. Kenapa takut? Sebab ada seorang malaikat tiba-tiba datang menampakkan diri mengunjungi dia. Dan malaikat berkata ini, jangan takut Zakaria, itu ayat 13. Kenapa jangan takut? Sebab doamu sudah didengar oleh Allah. Istrimu, nah ini ayat 13 ya, saya baca ya, dimunculkan sama multimedia, sangat membantu kalau dibaca ayatnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, kata malaikat, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu yang mandul itu saudara ya, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini hebatnya Tuhan ya, dia berikan janjinya, dia berikan kata-kata firman nubuatan, perkataan ilahinya dari sorga lewat malaikatnya. Bahkan sampai anak yang akan dikandung dilahirkan udah dikasih nama haruslah kamu menamai dia Yohanes. Tapi sayang, ketika Tuhan menyampaikan perkataan Allah ini tentang doamu dikabulkan, kamu gak usah takut.
Nanti di hari tuamu kamu punya anak, istrimu melahirkan, dan harus kamu kasih nama Yohanes. Nah, kita lihat sekarang responnya Zakaria, sang imam. Imam loh ini. Kita lihat cara pandangnya, cara menilainya, cara melihatnya seorang imam yang bernama Zakaria akan perkataan firman, akan perkataan Tuhan. Bagaimana dia melihat perkataan itu. Makanya pagi ini saya bicara cara pandang, cara kita melihat, cara kita menilai firman yang Tuhan datangkan sama kita. Bagaimana perspektif kita, sudut pandang kita. Sebab kalau kita bicara cara pandang, dari mulai orang Kristen, dari mulai jemaat Tuhan, sampai kami sendiri para hamba-hamba Tuhan. Ya, di sini juga ada banyak hamba-hamba Tuhan. Permisi bicara teman-teman hamba Tuhan. Saya cuma sharing. Bukankah kita juga hamba Tuhan kadang seperti ini? Maksudnya apa? Cara pandang kita salah. Cara kita menilai firman salah. Janjinya hebat Tuhan. Karena memang Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tak terbatas kuasanya. Makanya janjinya kepada kita pun juga hebat. Janjinya kepada kita pun luar biasa. Di luar logika kita. Bertentangan dengan apa? Hukum-hukum alam. Bertentangan dengan ilmiah logika, itu janji Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana kita memandang, menilai sudut pandang akan perkataan firman yang berasal dari Tuhan. Percaya atau tidak? Sebab ada banyak orang Kristen ternyata sudah puluhan tahun percaya pada Tuhan. Sebutlah ada seorang Kristen, dia sudah 10 tahun percaya pada Tuhan. Udah diselamatkan? Ya. Sebab ketika kita percaya pada Yesus, kita udah diselamatkan. Kita pagi ini saya tidak otak-atik soal keselamatan. Oh, kita percaya kita sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan, sudah terima keselamatan lewat percaya pada Yesus. Saya nggak otak-atik soal keselamatan. Anda sudah selamat. Tapi masalahnya ada orang Kristen 10 tahun yang lalu sudah percaya pada Yesus. Sudah lama percaya pada Yesus. Hari ini sejak 10 tahun yang lalu nggak ada bedanya. Imannya tetap sama, rohaninya tetap sama. Yang di sana saudaranya seiman sudah bertumbuh, udah dewasa, udah matang, hadapi masalah tenang. Dia bingung, dia takut. Apa masalahnya? Udah 10 tahun tidak ada perubahan. Takut tetap takut, khawatir tetap khawatir. Hadapi masalah bimbang, gak ada kepercayaan sama kuasa Tuhan. Cemasnya lebih besar daripada percayanya. Tuhan berkata, aku memulihkan kamu, aku menyembuhkan kamu. Tapi dia tetap takut. Menyongsong tahun 2023, sama takut juga. Ada apa? Tidak ada pertumbuhan di rohaninya. Yang lain tenang kok. Yang lain barangkali baru 1 tahun, 2 tahun percaya sama Tuhan. Indah pertumbuhan rohani. Dia sudah 10 tahun bandingkan. Tapi tidak ada perubahan. Tidak mengalami terobosan iman. Tidak mengalami kemajuan rohani. Kalau rohani kita nggak maju, bagaimana kita minta hal yang jasmani, berkat, mujizat bisa maju? Yang jasmani saya selalu katakan didahului dengan yang rohani, alami terobosan. Kalau Anda di tahun depan Anda ingin mengalami terobosan kemajuan, rohanimu dulu harus mengalami terobosan. Di alam roh dulu tercipta itu. Gitu saudara. Jadi ketika bicara cara pandang, itu bukan cuma orang Kristen saja, bukan cuma jemaat maksud saya. Kami hamba-hamba Tuhan pun seringkali bermasalah tentang cara pandang akan firman, cara pandang akan Tuhan. Ketika malaikat menyampaikan pesan perkataan Tuhan, jangan takut Zakaria, ayat 13. Iya, doamu sudah didengar. Yang lama itu sekarang didengar oleh Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus kasih nama Yohanes. Kalau seandainya sang imam, sang hamba Tuhan, sang pendeta hari itu kayak saya, percaya mengimani, aku percaya Tuhan, amin, luar biasa engkau Tuhan. Aku percaya ternyata engkau dahsyat luar biasa. Aku terima kasih bersyukur engkau dahsyat Tuhan bagiku. Anugerahmu limpah. Kalau itu dicari dengan cara pandang, menilai dengan mengimani, percaya. Tidak ada ayat 18. Saya ulang, tidak muncul dituliskan ayat 18. Kita lihat ayat 18 dikatakan apa di sini. Lihat ya ayat 18. Atau kita sama-sama baca bisa ya.
Ayat 18 sama-sama baca dengan roh yang semangat bergelora. 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saya percaya tidak akan ada muncul ayat 18 kalau di ayat 14, 15, 16 dia merespon dengan percaya. Aku percaya Tuhan. Saya ingin lewat firman Allah ini Anda itu jadi orang Kristen yang mudah percaya. Itu dia. Jangan jadi orang Kristen yang susah percaya. Kenapa? Pakai cara pandang kita. Semuanya menilai, semuanya memandang sesuatu dari Tuhan. Pakai cara pandang kita, pikiran kita. Ah, ini mah gak bisa, ini mah terlalu besar masalahnya. Ini Anda kayak hamba Tuhan namanya Zakaria. Cara menilai firman janji yang datang yang luar biasa. Karena Allah yang berjanji Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Tapi kita menilainya, memandangnya dengan cara pandang pikiran manusiawi kita, dengan keterbatasan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan kita. Itu begitu kita manusia. Punya Tuhan yang hidup tapi gak percaya dia punya kuasa. Menilainya dalam keterbatasan diri kita. Itu yang terjadi pada Zakaria. Dia berkata begini, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana bisa aku alami hal seperti janjimu Tuhan? Sebab aku sudah tua. Lihat dirinya, aku sudah keriput, aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana aku tahu ya Tuhan itu bisa terjadi dalam diriku? Ini kalau saya bikin daftar jadi panjang urutannya, udah habis-habis. Bagaimana aku bisa diberkati, aku udah punya uang. Bagaimana aku bisa diberkati berlimpah tahun depan, kerjaanku sederhana, penghasilanku kayak begini. Lalu Anda mulai sambung, udah habis-habis loh. Saya katakan, bagaimana Tuhan? Bagaimana Pak Pendeta saya bisa punya rumah beli sendiri, penghasilan saya gak seberapa begini. Bagaimana saya bisa sembuh Pak Pendeta? Saya gak punya obat untuk beli obatnya, uangnya gak ada. Gak punya uang ke dokter, ke rumah sakit. Bagaimana bisa sembuh? Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan saudara, saudara akan sembuh. Dokter gak bisa sembuhkan, Tuhan malah menyembuhkan saudara. Kenapa? Sebab dia tabib yang heran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kalau saya teruskan, oh panjang daftarnya. Bagaimana mungkin bisa terjadi Tuhan janjimu, Engkau membuka jalan, memberikan jalan keluar. Masalahku berat. Yang kita lihat masalahnya, yang kita lihat kesulitannya, yang kita lihat orang itu penghalangnya. Selalu itu ciri kita manusia. Punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa kita gak memandang Tuhan? Kok lihat orang itu masalahnya, orang itu orang kuat Pak, penghalang dan segala macam. Kenapa Anda gak lihat Tuhanmu? Mari perbaiki di akhir tahun ini dalam sukacita berita Natal cara pandang kita. Jangan kita punya cara pandang Zakaria, meskipun dia hamba Tuhan seperti saya. Makanya kan selalu saya katakan, bukan berarti hamba Tuhan yang mengajar itu imannya lebih hebat dari yang diajar. Jangan-jangan yang diajar lebih tumbuh iman daripada yang mengajar. Mengkhawatirkan itu. Itu termasuk koreksi buat saya. Jangan sampai kata Paulus, orang lain diselamatkan, aku yang ditinggalkan karena gak menghidupi firman. Ini firman tajam, bagaikan pedang yang bermata dua, berlaku buat Anda, berlaku buat saya. Belajarlah dalam menghadapi halangan, kesulitan, kesukaran, tantangan, doa yang belum dikabulkan. Jangan memandang kesulitannya, ya. Jangan memandang berat ini tantangannya, sulit. Karena Anda memandang kesulitannya, memandang orang itu. Anda memandang diri kita yang gak bisa apa-apa. Saya udah coba Pak, gagal terus. Kalau engkau sudah merasa nggak bisa lagi, ya itu bagiannya Tuhan. Saya ulang saudara bagian ini ya. Kalau saudara sudah tidak sanggup pagi dihadapi masalahmu, nggak kuat saya pendeta, nggak mampu, itu berarti bagiannya Tuhan. Serahkan sama Tuhan, serahkan sama Dia. Jadi kalau setiap kali Anda menghadapi masalah yang sulit, mentok, nggak mampu, saya mau bilang pada Anda dalam nama Yesus, itu bagiannya Tuhan. Serahkan sama Dia. Pandang Dia gitu. Jangan seperti Zakaria. Seringkali kita begitu saudara ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
aku kayak gini, aku lemah, aku udah bisa apa-apa, aku sudah tua, bagaimana diberkati, aku sudah tua, mau bikin apa? Selalu cara berpikirnya diri kita, bukan lihat Tuhan, lihat diri. Tuhan berfirman-Nya ilahi, gitu ya. Tuhan berfirman-Nya rohani, jawabannya jasmani. Responnya kok gak pas gitu. Dan di Alkitab banyak model begini. Bukan cuman kita, bukan cuman Zakaria. Contoh misalnya di Alkitab ya, perempuan Samaria yang di sumur Yakub, Anda ingat dalam Injil Yohanes tuh ya, pasal 4 kalau nggak salah itu, Yesus berkata begini sama perempuan ini ngomongan rohani, ilahi. Aku akan memberikan air kehidupan kepadamu. Kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan sampai kekal, dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Lalu perempuan ini berkata begini, tapi Tuhan, engkau nggak punya timba, bagaimana ambil air sumur itu? Yesus ngomong rohani, ngomong timba. Coba, engkau nggak bisa kasih air, kamu nggak punya timba. Yesus sebetulnya ngomong rohani. Kalaupun dibikin ngomong jasmani, meskipun tidak ada timba, air bisa naik ke atas di sumur Yakub itu. Tapi Tuhan tidak ngomong itu. Yesus bicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi hatinya. Ngomongnya ilahi, responnya jasmani, lihat pakai akal pikiran. Nggak nyambung saudara ya, nggak nyambung. Rasa-rasanya nggak bisa nyambung. Dan di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh seperti itu. Yesus ngomongnya rohani tapi jawabnya itu jasmani. Saya mungkin masuk pada bagian ini dengan waktu yang ada. Ini pun pernah terjadi pada Nabi Musa. Dalam Lukas pasal 3, nanti saya minta multimedia menyediakan ayat-ayat ini ya. Saya cuma catat ayatnya ini ya. Ayat 11 sampai 14, lalu sambung pasal 4 ayat 10 sampai 14. Cukup panjang tapi saya baca saja ya. Karena penting maksud saya. Saya tunjukkan ayat ini, Keluaran pasal 3 ayat 11 mulai saya baca ya. Begini dikatakan firman Allah. Ini sampai 14 ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Tuhan datang lewat semak belukar yang menyala. Aku pilih kamu. Aku pakai kamu untuk mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan. Aku sertai kamu. Tetapi Musa berkata kepada Allah, responnya, Tuhan bicara kuasa penyertaan, Tuhan bicara pilihan destininya luar biasa atas seorang bernama Musa. Selalu saya katakan, kita mesti percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidup kita setiap hari. Di ujung sana, di depan sana yang kita nggak nampak itu, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Cuman kita bisa-bisanya ngomong, nggak mungkin gagal lah, nggak mungkin bisa beres lah kerjaan ini, nggak mungkin lah saya ngalami ini. Padahal di depan sana udah direncanakan, tapi kitanya nggak percaya. Kita memandangnya janji Tuhan, rencana Tuhan dengan pikiran kita, ngelihat diri kita kayak Musa. Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun. Lihat kelemahannya, mana bisa, dan membawa orang Israel dari Mesir. Terus ayat 12 saya baca saja ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Coba janji Tuhan. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 13, perhatikan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, perhatikan ya, pembacaan ini penting buat saudara ya. Allah nenek moyangmu telah mengutus engkau kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kata Musa. Ayat 14, perhatikan. Firman Allah kepada Musa. Ini kata Tuhan, aku adalah aku. Ehye Esher Ehye. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Wah, Tuhan nyatakan kewibawaannya. Sambung pasal 4 ayat 10. Saya ingin pada bagian ayat-ayat ini Anda memperhatikan dengan baik. Apa yang terjadi kalau orang Jawa punya bahasa ngeyel? You know ngeyel, Anda di luar pulau pasti nggak ngerti ngeyel. Tapi bahasa Jawa punya bahasa itu, berbantah-bantah gitu ya. Tuhan katakan, aku menyertai kamu, aku menolong kamu, aku yang beresin. Tapi siapa aku? Nanti mereka bilang apa? Masih ngeyel gitu, masih berbantah-bantah.
Pakai berbata-bata, ngeyel, Anda nggak ngerti sore. Saya bacain 10 deh dengan cepat. Lalu kata Musa kepada Tuhan, nah ngeyel lagi. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, lagi berbantah. Pakai pikiran sih, bukan pakai cara Kok gak lihat Tuhan yang berjanji menyertai lebih hebat dari diri kita sendiri? Dahulu pun tidak, gak bisa ngomong. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Aku gak bisa bicara, gak pandai. Tuhan gak perlu kepandaianmu, Tuhan perlu percayamu. Dengarkan saya, Tuhan gak perlu kepandaianmu, Tuhan perlu percayamu. Jadilah orang yang mudah percaya. Mau ditolong Tuhan, mudah percaya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah, masih ngengkel, berbantah. Lihat ayat 11 sampai 14 ya. Perhatikan ini kalimat-kalimatnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Ya, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan huruf besar semua? Coba, Yahweh, Jehovah, dia, aku Jehovah, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah di atas segala Allah. Masih kamu gak percaya? Bisu bisa bicara, tapi lihat ayat 12, masih tetap lihat ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saya ingin lihat ayat 13. Ayat 13 sama-sama kita baca dengan ayat 14. Saya gandeng jadi satu supaya Anda ngerti apa yang terjadi kalau Anda bantah terus. Apa yang terjadi? Tuhan berjanji berkati saudara, sertai saudara, dikasih firman rema pribadi buat saudara. Tapi Anda berbantah pikiranmu, tidak lihat Tuhan tapi lihat diri sendiri. Saya mau tunjukkan apa yang terjadi pada Anda dan saya kalau Anda nggak mudah percaya sama janji Tuhan. Saya mau tunjukkan di ayat 14. Baca dulu 13 sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. 14, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau ada terus bantah? Hadapi kesulitan, hadapi kesukaran, gak selesai-selesai masalah. Karena melihat gak selesai, lalu ada cuman melihat diri sendiri. Aduh kayaknya gak bisa, kenapa gak memandang Tuhan sih? Itu bagiannya Tuhan. Yang kamu gak mampu itu bagiannya Tuhan. Pandang Tuhan, lihat Tuhan. Mari punya cara pandang, aku percaya sama Tuhan. Kalau enggak, malah bangkitlah murka Tuhan. Karena kita jadi orang yang unbelief believer. Orang yang percaya tapi ternyata tidak percaya pada Tuhan. Anda harus belajar percaya sama Tuhan. Seperti para Majus loh. Jujur, kita kadang hamba Tuhan. Jujur, kadang kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita kalah sama para Majus. Pantesan para Majus yang dipilih oleh Allah pencipta alam semesta untuk menyaksikan kelahiran juru selamat dunia, menyaksikan peristiwa besar sang penebus raja di atas segala raja datang ke dalam dunia. Itu yang menyaksikan adalah para Majus, dituntun sama bintang. Cuman bintang tok, mereka tahu artinya, mereka ikuti. Sederhana, hanya bintang loh. Ribuan kilometer mereka pakai unta jalan. Susah payah, perjuangan berat, naik gunung, turun lembah, lewat padang pasir, jalan mesti malam, tuntunan bintang. Mereka berjuang susah payah untuk itu. Dan sebetulnya apa kok mereka bisa kerjakan itu? Mudah percaya, mempercayai ada juru selamat dunia yang lahir. Petunjuknya cuma bintang, tapi mereka mudah percaya. Pesan saya, tahun depan kalau Anda ingin tahun itu jadi tahun sukacita buat saudara, janji-janji Tuhan terjadi, berarti sukacita dong. Anda nggak kalah, Anda menang. Anda bukan turun, Anda naik. Bukan ekor, jadi kepala. Itu terjadi, itu sukacita kalau kita alami. Prediksi dunia gelap, prediksi dunia krisis dan susah, tetapi kita percaya, mudah percaya sama firman. Saya lebih menegaskan kepada Anda, jadilah pagi ini lewat pesan Natal jadi anak Tuhan yang mudah percaya. Orang yang mudah percaya, mudah ngalami mujizat, mudah percaya, mudah ngalami pertolongan, mudah percaya, mudah mengalami jalan keluar, pintu keluar yang dibuka oleh Tuhan dengan luar biasa. Mudah percaya.
seperti para majus. Jangan nggak percaya. Nanti akhirnya juru bicaranya Harun yang jadi ngomong, bukan Musa lagi. Apa sih sebetulnya menjadikan kita itu orang yang susah percaya? Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, banyak orang-orang yang menyaksikan di sekitar kita. Dikatakan apa? Bagaikan awan. Waduh, banyak banget yang mengelilingi kita. Ada banyak orang di sekitar kita. Marilah kita, dikatakan apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan beban dosa dan berlomba. Saya ulang, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari ayat ini kita tahu bahwa sebenarnya ini bukan Kristen biasa. Ini kalau istilah kan lagi sepak bola lagi rame, ini Kristen finalis. Ini Kristen yang apa ya? Semangat luar biasa sebetulnya. Mau berlomba dalam perlombaan yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi sayangnya begini, masih ada beban dosa yang merintangi. Ini membingungkan sebetulnya ayat ini. Mentalnya finalis, mentalnya pahlawan, sungguh-sungguh berapi-api dengan Tuhan, tapi kok masih ada beban dosa? Apa maksudnya beban dosa di sini? Masa iya sih Kristen yang sudah berapi-api kayak begini masih ada beban dosa? Dosa apaan? Mari saya tunjukkan di ayat yang kedua. Ini yang membuat kita nggak maju jadi orang Kristen. Sudah 10 tahun, 20 tahun nggak ngalami terobosan. Pelit, tetap pelit. Iya. Nggak taat, tetap nggak taat. Kurang ketaatan, tapi udah puluhan tahun. Kasihnya masih kalah sama yang lain. Kadang ngasih, kadang tidak mengasihi. Kadang cinta Tuhan, kadang dingin. Berubah-berubah. Yang lain maju kenceng. Kenapa nggak mengalami kemajuan? Padahal dia semangat loh ke gereja. Ini masalahnya di ayat yang kedua. Ayo sama-sama kita baca saudara ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang akan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Orang Kristen sudah lama semangat, tapi kok masih ada beban dosa. Dosa apa? Dosanya ternyata ini. Di ayat 2 dikatakan ini. Perhatikan ya ayat ini. Marilah kita, kata firman Allah, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang Yesus yang ada di tahtanya, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa di sorga. Pandang Dia. Ternyata tersingkap di ayat ini. Kenapa kita tidak mengalami kemaksimalan iman? Janji Tuhan gak terjadi. Ada beban dosa. Dosa apa? Dosa tidak memandang kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya, dikatakan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi hidup ini kalau ada punya masalah, ada punya beban yang berat, ada tertuju pada masalahmu, tertuju pada diri kita yang lemah, kekurangan kita nggak bisa Pak. Ada tertuju pada orang ini penghalangnya, ini bikin resek, ini bikin penghalang. Ini loh masalahnya Pak, ini dia masalah. Kalau Anda pandang orang itu nggak tertuju kepada Tuhan, meskipun orang itu penghalangnya, maksud saya, meskipun masalah itu yang membuat Anda nggak ngalami jalan keluar, bukan itu yang dipandang. Tetap pandang Tuhan, bukan pandang masalah yang berat. Bukan pandang kesuraman, kata prediksi dunia tahun 2023. Orang boleh katakan gelap, pandang Tuhan, Dia terang dunia loh. Pandang Dia di tahtanya yang berkuasa. Setiap kali kita memandang masalah, memandang orang ini, itu beban dosa, itu dosa. Alkitab bukan saya yang bilang. Udah percaya Tuhan semangat, kok masih ada beban dosa kan? Bingung kita kan? Bukan dosa perzinahan, bukan dosa moralitas, enggak. Dosanya apa? Ini dosa rohani kali saudara ya. Dosa apa ini? Enggak percaya sama Tuhan. Enggak percaya sama Tuhan itu dosa. Dosa saudara. Hadapi masalah kok enggak lihat Tuhan, kok lihat diri kita. Kok selalu lihat orang. Biarlah pelajaran sukacita Natal mengajar kita mengakhiri tahun.
Mau masuk tahun baru, pandang Tuhan. Begitu masuk 1 Januari, lihat Tuhan, dia udah jauh di depan kita sana. Dia memimpin kita. Anti klimaksnya berbeda banget Musa dengan yang namanya Ayub. Coba lihat Ayub, ayat terakhir buat kita. Ayat terakhir. Ketika kita bicara Ayub, Anda gak usah takut baca kitab Ayub. Anda tidak akan ngalami seperti yang Ayub alami. Tuhan ciptakan Ayub itu cuma 1 orang. Saya ulang ya, Tuhan ciptakan Ayub cuma 1 orang. Jadi jangan takut baca pelajari kitab Ayub. Cuma 1 orang, ya dia itu. Dituliskan ada seorang dialami untuk jadi contoh buat kita. Kalau ngalami masalah, tiru Ayub. Itu loh maksudnya. Saya baca ya, Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Akhirnya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, kata Ayub dalam kesengsaraannya, tetapi aku tahu, aku percaya penebusku hidup. Haleluya. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dia percaya Tuhan akan bangkitkan dia dengan kuasa kebangkitannya itu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak karena bisul-bisul luka barah bernanah, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, memandang Allah, tetap memandang Tuhan. Dikatakan apa lagi? Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya. Ini menarik ya, kata melihat. Saya baca ulang ya, yang aku sendiri akan melihat. Yang pertama, kepadaku. Lalu yang kedua, mataku sendiri menyaksikannya, melihat juga kan, dan bukan orang lain ya. Hati sanubariku merana karena rindu. Ini kalau kita kaitkan di atas ada 2 kata melihat, ternyata kata menyaksikan sekali. Aku akan melihat Tuhan, melihat Tuhan, melihat Tuhan. Bukan melihat istriku tinggalkan aku, ini istri gak setia, anak-anaknya meninggal. Bukan melihat, aduh aku bangkrut, aduh masalahku besar. Bukan itu dilihat oleh Ayub. Aku lihat Tuhan bangkit dari debu akan membangkitkan aku. Aku lihat Tuhan, aku menyaksikan Tuhan berpihak kepadaku. Aku menyaksikan Tuhan menolong aku. Ini anti klimaks yang luar biasa. Jangan kayak berbantah sama Musa. Kalau ada terus berbantah, terus gak percaya, itu dosa kan sebetulnya, gak percaya. Malah datang murka, bukan datang berkat. Bukan berkat, malah kutuk. Jadilah orang yang mudah percaya. Sebab orang yang menyaksikan pertolongan Tuhan, itu orang yang menyaksikan Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan hidup saudara hari ini. Anda gak butuh yang lain. Apapun masalah saudara, jawabannya Yesus. Dengarkan saya. Mungkin masalahmu berat. Engkau mungkin hari ini sedang mendengar firman, engkau mungkin sedang menangis dengan keadaanmu. Saya belum berhenti berbicara. Meskipun saya gak lihat saudara, tapi dalam roh saya bisa merasakan itu. Ada banyak di antara kau sedang berbeban dengan hidupmu. Engkau sedang takut, kau cemas, kau merasa kalah. Tuhan ada bersama saudara. Lihat Tuhan, pandang dia, percaya kepada dia. Ketika Anda percaya, melihat Tuhan, nanti sekaligus Anda akan melihat Tuhan di pihak saudara. Anda akan melihat Tuhan datang menolong saudara. Sukacita itu terjadi. Saya berdoa sukacita Natal. Ini Natal. Natal itu sukacita. Saya rindu sukacita Natal itu datang sama saudara. Kado Natal dari sorga, Yesus sanggup mengubah keadaan saudara. Saya percaya Natal ini Natal mujizat buat Anda. Bangkitkan imanmu. Yang sudah berkeping-keping imanmu, kumpulkan, solidkan imanmu. Aku sekarang percaya, aku hanya melihat, memandang Tuhan. Bukan melihat orang itu, orang itu, orang itu. Bukan melihat diriku yang gak bisa apa-apa, bodoh. Aku lihat Tuhan. Maka aku akan melihat Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong saudara. Doa saya pagi ini, doa mujizat buat Anda. Bukan mujizatnya saya tekankan, percayamu harus kuat. Lihat Tuhan. Mau lihat mujizat, mesti lihat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.